Kini kita simak sejumlah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kita mulai dengan informasi terkini dari dalam negeri ini terkait dengan pemilihan umum, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU akan segera mengumumkan hasil rekapitulasi suara di pemilu 2024 termasuk pemilu presiden atau pilpres hari ini. Hal ini sesuai dengan aturan batas rekapitulasi pemilu yang berlaku. Diketahui KPU baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi. Tersisa Provinsi Papua dan Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada hari ini pukul 10 pagi tadi. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap proses rekapitulasi dua provinsi itu dapat berjalan lancar sehingga perolehan hasil secara nasional dapat diumumkan sesuai tenggat waktu. Sejauh ini perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tercatat unggul di 34 provinsi. Sementara itu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Caimin unggul di 2 provinsi. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD belum tercatat unggul di provinsi manapun. Meski belum final, diketahui setidaknya sudah ada 22 pemimpin negara yang sudah memberikan ucapan selamat kepada calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kita bergeser ke hot news yang kedua. Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dari yang saat ini sebesar 11%. Kenaikan itu akan mengerek harga produk akhir barang-barang yang dibeli oleh masyarakat. Wakil Menteri Keuangan periode 2010-2014 Ani Ratnawati mengungkapkan, ketika harga mengalami kenaikan otomatis akan membuat permintaan turun dan ujungnya mengganggu penjualan dari sektor industri atau bisnis. Oleh sebab itu, Ani menekankan kenaikan pajak itu tidak hanya akan menekan daya beli masyarakat karena harga barang-barang yang naik, melainkan juga akan menurunkan aktivitas bisnis di dalam negeri karena penjualannya menjadi semakin lesu. Sektor industri yang ia perkirakan akan paling tertekan ialah UMKM hingga garmen atau tekstil. Produk tekstil atau alas kaki khusus untuk sektor garmen atau tekstil menurutnya akan menjadi yang paling tertekan karena dari sisi penjualan ekspor tengah tertekan dan penjualan di dalam negeri tengah bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 lalu, namun hal itu masih berpotensi diubah. Hot news berikutnya dari korporasi mancanegara. Kabar kurang sedap sedang menyelimuti Unilever Global, di mana Unilever menyatakan bakal melakukan pemisahan atau spin-off unit usaha es krimnya, yaitu Magnum dan Ben & Jerry's. Sebanyak 7.500 karyawan bakal dipangkas karena program penghematan ini. Dilansir dari Reuters, hari ini aksi spin-off diapresiasi oleh investor. Unilever yang terdaftar di Bursa London ini mengatakan aksi pemisahan bakal dilakukan segera dan ditargetkan rampung pada akhir 2025. CEO Unilever, Heinz Schumacher, mengatakan kantor pusat bisnis es krim akan pindah ke Amsterdam. Meski bisa berubah lokasinya, Unilever menargetkan pertumbuhan penjualannya bakal naik dengan adanya pemisahan unit bisnis ini meski masih single digit. Bisnis es krim menyumbangkan 16% dari bisnis global Unilever. Selain itu, Unilever berencana menjalankan program penghematan sebesar $869 juta dalam 3 tahun ke depan dan pemangkasan 7.500 karyawan yang berasal dari pekerja di kantor. Atau secara persentase ini mencakup 1,2% dari total pekerja Unilever yang jumlahnya 128.000 orang. Aksi ini merupakan langkah besar dari Schumacher yang duduk sebagai CEO pada Juli 2023.
Ia berusaha untuk mengembalikan kepercayaan investor lewat langkah ini. Kita beralih ke hot news selanjutnya terkait siaga perang dunia ketiga. Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO harus segera meningkatkan belanja pertahanannya. Langkah yang dilakukan untuk memastikan negara tersebut tidak menjadi sasaran serangan Rusia berikutnya. Duda menegaskan kembali seruannya kepada anggota NATO untuk meningkatkan kontribusi militer mereka menjadi 3%. Seruan terjadi di tengah laporan bahwa Moskow siap menargetkan aliansi militer tersebut dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Mengutip penelitian Jerman yang tidak disebutkan secara spesifik, Duda mengatakan bukti baru menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menggandakan peralihannya ke arah ekonomi perang dengan maksud untuk menyerang NATO pada tahun 2026 atau 2027 mendatang. Hal ini menyusul laporan intelijen Denmark pada Februari yang menyatakan bahwa Moskow dapat melancarkan serangan terhadap NATO dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Namun kedua laporan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Presiden Polandia yang negaranya berbatasan darat dengan Ukraina telah mempelopori seruan untuk masuk senjata ke Kiev sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia. Polandia juga telah meningkatkan kemampuan militernya, meningkatkan belanja pertahanannya pada tahun 2023 hingga hampir 4% dari produk domestik bruto.